Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas materi pada mata kuliah arsitektur komputer. Nah, di mana di sini ada 3 materi yang akan kita bahas. Di antaranya yaitu materi yang pertama, struktur dan fungsi CPU. Kedua, dukungan sistem operasi. Ketiga, operasi unit kontrol. Nah, kita akan bahas materi yang pertama dahulu, yaitu materinya struktur dan fungsi CPU. Apa itu CPU? CPU atau singkatan dari Central Processing Unit, merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen. Di sini ada tugas CPU, yaitu menyimpan data untuk sementara waktu. CPU harus mengingat lokasi instruksi terakhir sehingga CPU akan dapat mengambil instruksi berikutnya. CPU perlu menyimpan instruksi dan data untuk sementara waktu pada saat instruksi sedang dieksekusi. CPU memerlukan memori internal berukuran kecil yang dikenal dengan register. Selanjutnya ada gambaran blok diagram CPU. Nah, di mana di dalam CPU ini ada beberapa komponen terpenting, yaitu ada Arithmetic Logical Unit atau disingkat menjadi ALU, ada Control Unit, dan ada Register. Nah, ini merupakan gambaran dari blok diagram CPU. Selanjutnya, ALU melakukan komputasi pengolahan data berdasar instruksi yang diberikan padanya. Nah, komponen-komponen utama pada CPU tadi sudah saya sebut, register dan control unit. Control unit mengontrol perpindahan data dan instruksi ke CPU atau dari CPU dan mengontrol operasi ALU. Selain itu, menunjukkan memori internal minimum yang terdiri dari beberapa lokasi penyimpanan yang disebut register. Selanjutnya, di sini ada gambar Arithmetic and Logic Unit. Lintasan perpindahan data dan kontrol logika digambarkan, termasuk elemen yang diberi label bus CPU internal, atau di gambarnya itu disebut internal CPU bus. Selanjutnya, elemen ini dibutuhkan untuk memindahkan data antara bermacam-macam register dengan ALU. Karena pada kenyataannya, ALU hanya beroperasi pada data yang berada di dalam memori CPU internal. Selanjutnya menunjukkan elemen-elemen dasar ALU. Di sini ada siklus instruksi, terdiri dari siklus fetch dan siklus eksekusi. Siklus fetch mengambil program counter atau program pengambilan keputusan siklus eksekusi. Proses yang sudah hampir selesai. Nah, di sini ini adalah gambaran dari siklus instruksi. Ada fetch, indirect, execute, dan interrupt. Selanjutnya ada fungsi CPU, yaitu menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Selanjutnya, pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan. Instruksi yang terdiri dari 2 langkah, yaitu ada operasi pembacaan instruksi atau fetch, operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu ada dukungan sistem operasi. Nah, apa itu sistem operasi? Sistem operasi yaitu program yang mengatur sumber daya komputer, menyediakan layan bagi pemrograman, dan menjadwal eksekusi program lainnya. Selanjutnya, program yang mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Di sini ada fungsi sistem operasi. Yang pertama ada fungsi kenyamanan. Suatu sistem operasi akan membuat sistem komputer lebih mudah digunakan. Yang kedua ada fungsi efisiensi.
Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan dengan cara efisien. Nah, ada aplikasi komputer, sesuatu yang dibutuhkan end user dan bukan arsitektur komputer. Diekspresikan dalam bentuk bahasa pemrograman. Kumpulan mesin yang bertanggung jawab terhadap pengontrolan perangkat keras komputer. Mempunyai utilitas. Mengimplementasikan fungsi-fungsi yang digunakan dalam proses pembuatan program, manajemen file, dan pengontrolan perangkat I/O. Selanjutnya ada layanan sistem operasi. Pembuatan program. Yang pertama yaitu ada pembuatan program. Sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu pemrograman dalam pembuatan program. Layanan ini dikenal dengan istilah utilitas atau utility. Yang kedua ada eksekusi program. Sistem operasi menangani instruksi-instruksi seperti menyimpan ke memori utama, akses modul I/O, inisialisasi hardware. Intinya menginterpretasikan instruksi pemrogram untuk dapat dimengerti oleh mesin. Yang ketiga ada akses ke perangkat I/O. Sistem operasi menjembatani pemrogram dalam pengaksesan perangkat I/O sehingga menjadi sederhana. Yang keempat ada akses terkontrol ke file. Dalam hal ini sistem operasi menyediakan mekanisme perlindungan dan mengontrol pada pengaksesan dan sumber daya yang digunakan bersama, seperti file-file. Yang terakhir ada akses sistem. Sistem operasi mengontrol akses sistem secara keseluruhan ke sumber daya sistem. Selanjutnya ada sistem operasi sebagai manajer sumber daya. Nah, di sini ada gambarannya. Ada end user, programmer, operating system designer. Di sini bertingkat. Nah, selanjutnya ada sistem operasi sebagai manajer sumber daya juga, dan ini merupakan komputer sistemnya. Ada memori. Di dalam memori ada komponennya yaitu operating system software, program and data, I/O controller, I/O controller, dan prosesor. Selanjutnya ada jenis SO berdasarkan sifat karakteristik. Yang pertama yaitu ada sistem interaktif. Pengguna atau pemrograman berinteraksi secara langsung dengan komputer melalui keyboard atau monitor untuk meminta eksekusi tugas atau membentuk transaksi. Mesin ini biasanya beroperasi dari sebuah konsol yang terdiri dari tampilan switch, beberapa bentuk input, dan printer. Selanjutnya ada program-program yang berbentuk kode mesin dimuatkan melalui perangkat input, misal pembaca kartu. Selanjutnya ada bila sebuah error menghentikan program, maka kondisi error ditandai dengan nyala lampu. Sistem ini memiliki dua kelemahan utama, yaitu masalah penjadwalan operasi dan waktu stop yang lama. Selanjutnya, yang kedua ada sistem batch. Sistem ini kebalikan dari sistem interaktif. Program pengguna ditampung bersama-sama dengan program lainnya, kemudian diserahkan kepada operator komputer. Setelah program diselesaikan, hasilnya dicetak. Sistem ini sudah jarang digunakan terutama untuk batch murni. Untuk sistem batch yang sederhana biasanya tidak efisien pada penggunaan prosesor, karena terdapat banyak waktu tunggu bagi prosesor. Hal ini terjadi karena perangkat I/O yang lambat. Untuk sistem batch yang canggih, kondisi menunggu tersebut digunakan untuk mengerjakan program lainnya. Selanjutnya ada jenis sistem batch berdasarkan jumlah eksekusi program. Yang pertama ada single programming. Mesin batch hanya
hanya menjalankan suatu program saja. Hal ini sangat tidak efisien karena prosesor banyak menunggu atau idle. Yang kedua ada multiprogramming. Dimaksudkan untuk menjaga prosesor selalu berada dalam keadaan sibuk dengan mengharuskan prosesor menjalankan lebih dari satu program pada satu saat. Selanjutnya, ada proses single programming dan multiprogramming. Ini adalah gambaran dari proses single programming dan multiprogrammingnya. Ada program A, B, C, dan yang terakhir itu ada combined. Selanjutnya, ada paradigma sistem operasi modern. Yang pertama yaitu multiprogramming. Selanjutnya, sejumlah job atau programming dipertahankan berada di memori. Setiap job atau program saling bergantian dieksekusi prosesor. Prosesor dalam keadaan selalu sibuk. Yang terakhir, hal yang paling penting yaitu penjadwalan. Selanjutnya ada penjadwalan jangka panjang atau jangka tinggi. Menentukan program yang diloloskan kepada sistem untuk diproses. Mengontrol derajat multiprogramming, mampu membatasi derajat multiprogramming untuk memberikan layanan maksimal bagi sekumpulan proses pada saat ini. Melakukan eksekusi relatif tidak sering. Membuat keputusan secara garis besar tentang diambil atau tidaknya suatu proses. Selanjutnya, ada penjadwalan jangka pendek. Sering disebut dispatcher. Seringkali mengeksekusi dan membuat keputusan yang lebih detail tentang job yang akan dieksekusi untuk kesempatan selanjutnya. Nah, di sini ada new, ready, running, exit. Ada juga block. Ini merupakan strukturnya dari penjadwalan jangka pendek. Materi yang ketiga yaitu ada operasi unit control. Apa itu unit control? Bagian CPU yang menyebabkan fungsi komputer dapat tercapai. Mengeluarkan sinyal-sinyal kontrol yang bersifat internal bagi CPU untuk memindahkan data antar register, agar ALU melakukan fungsinya dan hanya mengatur operasi internal lainnya. Mengeluarkan sinyal kontrol eksternal bagi pertukaran data memori dan modul I/O. Fungsi CPU ada fungsi operator atau opcode, fungsi mode pengalamatan, fungsi register, fungsi antarmuka modul I/O, fungsi modul memori, dan fungsi pengolahan interrupt. Siklus instruksi merupakan rangkaian terhadap operasi pengambilan fetch, operasi pengambilan atau fetch, indirect, eksekusi dan pengolahan interupsi bias ada. Yang kedua, dalam pembahasan unit control, kita akan melihat tahapan operasi tersebut lebih mikro lagi, yang biasa disebut operasi mikro atau micro operation. Operasi fungsional atau atomik suatu CPU. Di sini ada gambaran dari elemen eksekusi program. Ada program execution, instruction cycle, fetch, indirect, execute, interrupt. Di sini ada 4 register operasi pengambilan. Yang pertama, Memory Address Register atau disingkat menjadi MAR. Dihubungkan pada bus alamat untuk menspesifikasi alamat di dalam memori untuk operasi baca atau simpan. Yang kedua ada Memory Buffer Register atau disingkat menjadi MBR. Dihubungkan pada bus data untuk menyimpan data yang akan digunakan untuk operasi dan data akan disimpan ke memori. Yang ketiga, Program Counter atau PC.
untuk menampung alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Yang terakhir ada Instruction Register atau IR untuk menampung instruksi terakhir yang diambil. Selanjutnya ada langkah-langkah siklus pengambilan. Alamat instruksi berikutnya dimuatkan ke PC. Yang kedua, pindahkan alamat ke MAR pada bus alamat. Yang ketiga, kontrol unit menspesifikasi perintah read. Yang keempat, hasil atau data dari memori diletakkan ke bus data. Yang kelima, data di bus data dikirim ke MBR. Keenam, PC menambah 1 nilainya. 7. Yang ketujuh, ada data atau instruksi dipindahkan dari MBR ke IR. Yang terakhir, MBR sekarang bebas untuk fetch berikutnya. Selanjutnya ada aturan pengelompokan siklus. Yang pertama, rangkaian kejadian yang benar harus dipenuhi. Jadi, operasi MAR atau PC harus mendahului MBR atau memori karena operasi pembacaan memori menggunakan alamat yang terdapat di dalam MAR. Kesimpulannya, rangkaian harus dibuat sesuai urutan kejadian. Yang kedua, terjadinya konflik harus dihindari. Sebuah operasi mikro tidak dapat diperbolehkan membaca dari register yang sama atau menulis ke register yang sama, karena hasilnya akan sulit diprediksi. Misalnya operasi mikro MBR atau memori dan IR atau MBR tidak boleh terjadi dalam satu satuan waktu yang sama. Selanjutnya ada siklus tak langsung. Setelah siklus pengambilan, siklus berikutnya adalah mengambil operan sumber dengan asumsi format instruksi satu alamat, di mana pengalamatan langsung dan tak langsung diizinkan. Apabila instruksi tersebut menspesifikasi alamat tak langsung, maka siklus tak langsung harus mendahului siklus eksekusi. Contoh, aliran data tak langsung dalam operasi mikro. Selanjutnya siklus interrupt. Pada akhir siklus eksekusi, dilakukan pengujian keberadaan interupsi. Bila terjadi interupsi, maka akan dijalankan siklus interupsi tersebut. Sifat siklus interupsi sebuah mesin berbeda sekali dengan interupsi pada mesin lainnya. Berikut sebuah contoh siklus interupsi dalam operasi mikro. Selanjutnya ada siklus eksekusi. Lebih kompleks dan banyak dibandingkan siklus-siklus sebelumnya yang telah dijelaskan. Pada siklus pengambilan, indirect dan interrupt cenderung sama untuk bermacam-macam program. Pada siklus eksekusi tergantung perintah eksekusinya. Contoh, operasi mikro untuk beberapa eksekusi instruksi. Ada operasi eksekusi penambahan, operasi ISZ atau increment and skip if zero. Selanjutnya ada kontrol prosesor. Terdapat persyaratan fungsional bagi unit kontrol, yaitu fungsi-fungsi ini merupakan fungsi yang harus dilakukan unit kontrol. Definisi persyaratan fungsional ini merupakan dasar untuk perencanaan dan implementasi unit kontrol. Proses 3 langkah di bawah ini akan mampu memberikan karakteristik unit kontrol. Yang pertama, menentukan elemen dasar CPU. Yang kedua, menjelaskan operasi mikro yang akan dilakukan CPU. Yang ketiga, menentukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan unit kontrol. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai 3 materi tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.